bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami, Jokowi tidak akan berani berhadapan-hadapan dengan kami. Kamilah yang membongkar ijazah itu. Jadi tidak ada lagi peluang Jokowi untuk menyatakan ijazah dia itu asli. Dia ini bingung gitu loh. Dipikir dengan memusnahkan barang bukti, membakar pasar pramuka akan hilang. Tidak. Membuatnya masih ada. Ijazah ini dibuat 2029. Siapa yang membuat? Ya relawan-relawan, maaf, 2012 ijazah ini dibuat. Ketika Jokowi Ahok, siapa yang membuat itu? Ya relawan-relawan itu. Nah, saya temukan dan mengakui, bahkan orang yang tertinggi dari relawan itu kerjaan kue sama Eko. Artinya selesai barang ini dibuat di pasar pramuka. Kalau kita bertarung, nanti kita dorong orang itu biar Jokowi itu mukanya berdarah-darah gitu loh. Nah, menangis darah, biar dipermalukan kepada seluruh rakyat Indonesia, supaya tidak ada lagi presiden macam Jokowi yang pembohong ini gitu loh, yang merusak bangsa ini, menghancurkan bangsa ini, dan sok menyatakan ijazah itu asli, padahal palsu, 1000% palsu. Foto itu bukan foto Jokowi, gigi yang gingsul itu bukan gigi Jokowi, bibir Jokowi itu tidak seperti itu. Bibir Jokowi itu kalau kita perhatikan sebelah kirinya miring, yang ini rata, bibirnya agak tebal, itu bukan Jokowi. Kumisnya juga bukan Jokowi. Kacamatanya itu kacamata bangsa apa itu yang depan. Jadi itu memang bohong besar. Jokowi melakukan kebohongan, dan saya yakin kami yang memulai, kami yang akan mengakhiri membongkar ijazah Jokowi palsu kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat sampai titik darah penghabisan, kita akan melawan Jokowi. Kepada para termul, menurut saya segeralah menghindar dari Jokowi. Karena apa? lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali. Oke. Ya. Bukti dari tergugat 1 Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Nah, ayo, Mas Andika. Juga ijazahnya, tunjukin dong ijazahnya. Ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah daftar alat bukti ya. Ya. 1 lembar ijazah sarjana. 1 lembar STTB SMA. Nah, ini bacanya gitu. Bacanya ini, keterangannya ini Mas Bro. Oh, iya. Salinan dari cetakan PDF. Hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin ya. Mungkin dari Dian Sandi. Lalu ada apa lagi? Nggak ada. Sudah. Nggak ada, cuma satu aja Bro. Jadi itu begini tekniknya, laporan polisi itu berbunyi seperti ini, di-scan dari file. Oh, paham ya? iya. Dari copy dari scan. Oke. Tidak langsung. Coba saya boleh baca ya. Oke, silakan. Oke, kepada Rosadi. Berarti ini yang sudah dikasih ke Polda Metro Jaya. Ya. Untuk alat bukti. Ya. Nah, ini jasa asli, ini penggugat. Yang kemarin mana ini Tribun bilang tidak valid. Kalau hari ini kami menyatakan jasa Pak Jokowi nggak ada, kalian tulis dong. Jangan kemarin kami dibilang tidak valid. Ya ijazah harus ditunjukkan dengan orangnya. Kalau tiba-tiba hilang siapa? Ini bukan asli tapi asli. Ya. Boleh disentuh. Bosnya yang dimaksud embos itu ini loh. Ini mana tunjukkan di belakang. Tembusnya ini loh. Ini loh. Oh, ada Embos ini UGM ya.
Ada embosnya. Embosnya Ini nih bro, embosnya di belakang bro. Nggak kelihatan ke depan, Pak. Ini embosnya di belakang. Nih, dari depan nggak kelihatan bro. Oh, kelihatan kok, kelihatan. Oke. Ini nih gini, diraba, di Terawang dilihat. Iya, kalau di Terawang ada embosnya ya. Pertanyaannya kepada Pak Jokowi, wani pora. Oke ya, mudah-mudahan ini kemenangan buat kita ya. Ngomong-ngomong, saya mau komplain nih. Apa tuh? Nama saya digunakan tanpa izin. Wah. Mau lihat embos yang ini Pak Taufik. Oh, silakan. Embosnya ini. Ya, ini embosnya. Ini biar UGM yang menjelaskan. Saya kan UNS. Ini biar saya layani dulu. Teman-teman, hari ini harusnya kita semua akan menyaksikan ijazah asli UGM Terangkan. versi Pak Jokowi. Nah, salah satu yang membuktikan adalah ada embos. Jadi teman-teman embosnya ini. Nah, tolong diangkat sedikit Mas, biar kelihatan, biar di Terawang. Nih, bagian embos ada di sini teman-teman. Nah, ini tahun 2005 ya. Untuk saya ini wisuda tahun 2005 Februari. Kemudian ini yang top Taufan. Ya. Tahun berapa? Ini tahun 2001. 2001. Ya, 2001. Nah, embosnya juga ada nih. Nih, kelihatan sekali. Fakultas apa aja ini, Bang? Ini Fakultas Ekonomi. Oh, ekonomi Abang apa? SP. Ini Sospol. Sospol. Nah, Semuanya ada embos ya Mas Bangun? Ada embosnya Mas Bangun. Bangun berani nggak kalau besok ternyata Pak Jokowi mendatangkan Joshua Sinambela dan memeriksa ini? Bos, tidak mungkin, tidak mungkin. mereka kan punya hak. Ya silahkan. Tapi kami juga punya saksi ahli. Berani aja ya. Kan tempat yang paling terhormat kata Pak Muhammad Taufik adalah pengadilan. Untuk adu bukti. Tapi kami tidak yakin mereka mendatangkan Ahli. tidak mungkin ya. Oke. Dan barangkali kemarin yang perlu diluruskan Pak Taufik yang di media banyak sekali. Ya itu dari Tribun katanya tidak valid. Ini bukannya hari ini bukannya tidak valid, tidak ada men. Ya jadi tolong Tribun kutip lengkap dong. Jangan dibilang kami tidak valid. Tong ini jasanya asli kok. Ijazah itu mesti dibayar bersangkutan dong. Saya di framing katanya hilang begini. Ini sudah sah selesai. Tadi perlu Oke, berarti ada sebuah tantangan ya untuk kubu Pak Joko Widodo untuk memeriksa ijazah ini asli atau tidak. Ya, saya bahasanya orang Solo bukan menantang. Kami mempersilahkan tim ahli dari Pak Jokowi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan turut tergugat untuk mendatangkan super ahli menguji ijazah kami. Nah, kami tidak perlu mendatangkan orang banyak. Kami cukup mendatangkan seorang Rismon Sianipar saja cukup. Ya, oke silakan ijazah ini mau diuji. Super ahli loh, Pak. Ya, ini kita lihat ya. Ini terbitan 2005 aja sudah mau hapus ininya. Iya, stempelnya aja udah lamat-lamat ini. Ini 2005, membayangkan tahun 85. Iya. lebih lama lagi punya Mas Taufan. Iya, ini pasti kan sudah ada kabur-kabur ini loh, sudah ada. Kalau sudah tua wajar aja lecek-lecek ya. Kalau bahasa Jogjanya meletre. Jadi kalau ijazah 85 nggak meletre, itu saya yakin 162% terbitan Universitas Pojok Pasar Pramuka. Oh, dan fotonya sudah agak menguning. Iya dong, menguning. Iklannya dulu saya ini Pak Muhammad Taufik. Oke. Terus Bro Michael nih. Yang pernah diwawancara. Rektor Iya. Dr. Sofyan Effendi. Dr. Sofyan Effendi. Oke, kita punya Hilal baru. Ayolah kawanku, datanglah kemari. Tanggal 13 di Pengadilan Surakarta. Ayolah kawanku, datanglah kemari. Tanggal 13 di PN Surakarta. Ayolah kawanku. Apabila ijazah tersebut memang benar-benar asli, sumpah pemutus ini adalah betulnya merupakan karpet merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Wirawan Adnan, salah satu advokat dalam persidangan Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Alhamdulillah ya, kami para tergugat dari alumni UGM itu telah selesai menyampaikan kesimpulan atas persidangan Citizen Lawsuit yang
pengadilan ini adalah atau gugatan ini secara khusus menguji keabsahan ijazah S1-nya Pak Jokowi ya. Jadi khususnya tentang itu. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan salah satu kesimpulannya ya perihal salah satu fakta persidangan, yaitu khususnya soal sumpah pemutus ya. Kami penggugat yaitu para alumni UGM ya telah mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis di hadapan majelis hakim dalam lanjutan sidang citizen lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada. Saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar. Dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh yang mulia hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semuanya. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berselang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi, tetapi Anda. Kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro, dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan, dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file
mengataskan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita boda lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, hari ini kita disuguhkan sebuah dinamika politik hukum yang sangat menarik perhatian publik. Ya, teman-teman, topik lama yang kembali mencuat dan semakin memanas, kelanjutan persidangan Cetizen Lawlawsuit terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Ya, sobat politik, ingatkah kita tentu belum lupa dengan janji terbuka yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada Desember lalu. Ya, di mana teman-teman saat itu beliau secara terbuka menyatakan di hadapan media bahwa jika diperintahkan oleh majelis hakim, ya beliau akan hadir langsung dan membawa seluruh ijazah aslinya mulai dari SD, SMP sampai SMA hingga ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Namun teman-teman, apa yang terjadi dalam persidangan terbaru di PN Solo? Ya, boro-boro membawa tumpukan ijazah asli tersebut. Ya, sosok mantan Presiden ke-7 kita itu justru tidak menampakkan batang hidungnya. Ya, bahkan tim kuasa hukum yang mewakilinya pun sama sekali tidak membawa dokumen ijazah asli. Ya, ini melainkan hanya menyerahkan satu bukti berupa salinan atau kopi dari dokumen asli pemindaian atau file scan laporan polisi. Ya, ini teman-teman, kekecewaan tidak hanya dirasakan oleh para penggugat, tetapi juga memicu reaksi keras dari netizen dan masyarakat luas, di mana teman-teman pihak Universitas Gadjah Mada UGM yang turut menjadi tergugat pun hanya menunjukkan berkas administrasi di persidangan. Ya, mereka tanpa adanya salinan ijazah yang sah yang mereka bawa pada saat itu. Ya, teman-teman, hal ini membuat tim hukum penggugat, termasuk langkah pembuktian digital forensik yang dikawal oleh Roy Suryo dan rekan-rekan aktivis, ya mereka merasa makin di atas angin dan menilai bahwa ada upaya sistematis untuk menutupi kejelasan kasus ini. Ya, sobat politik, banyak kalangan menilai sikap keras kepala untuk tidak hadir dan tidak menunjukkan bukti autentik di depan persidangan ini memberikan presiden atau contoh yang kurang baik bagi publik. Ya, sebagai seorang mantan kepala negara dan negarawan, ya masyarakat juga menuntut satu hal yang sederhana, yaitu kejujuran dan kepatuhan hukum yang transparan agar polemik menahan yang tidak bisa diselesaikan ini secara terang benderang akan terjadi di persidangan. Ya, teman-teman, kritik tajam pun berdatangan, salah satunya mengingatkan kita pada pernyataan politisi Adian Manitupulu yang menyebut bahwa langkah-langkah politik seperti ini menunjukkan watak seseorang politisi murni yang syarat taktik, alih-alih seseorang negarawan yang mengedepankan keterbukaan. Ya, publik ini juga mulai membaca arah jangka panjang dari strategi politik Jokowi, yang mulai dari pengundisian figur-figur di berbagai lembaga hukum saat beliau masih menjabat, hingga ambisi menyelenggarakan kekuasaan melalui sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jalannya terbuka dan lebar setelah adanya perubahan batasan syarat usia oleh pamannya di Mahkamah Konstitusi. Ya, teman-teman, di sisi lain situasi ini kini juga menjadi ujian berat dan keluhan masyarakat bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana publik berharap agar
agar pemerintah yang baru ini tidak sekedar omon-omon atau memberikan janji manis saja, melainkan benar-benar tegas dalam menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu serta membersihkan institusi dari oknum-oknum yang hanya atau haus kekuasaan. Ya, sobat politik, semua masyarakat kita hari ini sudah semakin pintar dan kritis dalam membaca arah meta angin politik. Ya, kita tentu ingin bangsa ini teman-teman bergerak ke arah yang lebih baik, ya, di mana hukum ditegakkan secara adil dan kebenaran tidak disembunyikan di balik temeng kekuasaan. Ya, teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai mangkirnya pembuktian ijazah asli ini di persidangan? Apakah hal ini akan mengerus reputasi politik sang mantan Presiden Joko Widodo ke depannya? Ya, teman-teman, mari kita untuk menulis analisis dan kritis kita secara cerdas di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama. Ya, teman-teman, jangan terlalu ketinggalan informasi dari kita. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan notifikasi menarik lainnya dari channel ini. Nah, teman-teman semua, kita melihat juga di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh kita Fajmi. Di sini dia berpendapat, teman-teman, usut tuntas agar kebohongan ijazah palsu untuk menjadi pejabat tidak terjadi lagi. Ya, teman-teman, Jamariso memberikan tanggapannya, kenapa tidak membahas hukuman buat Jokowi, OVUM dan Kapolda. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Sigma saja. Kebohongan terstruktur dan terencana untuk pegang kekuasaan harus dihukum berat. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita untuk Kurniadi, tangkap Jokowi. Ya, Joko Prianto juga memberikan tanggapannya, teman-teman, harus diadili. Orang tidak punya malu dan berpengkhianat, mengkhianati 270 juta orang se-Indonesia. Ya, teman-teman, kita lanjut. Surahati memberikan juga tanggapannya, para penganggung pemuja Jokowi ikut tanggung jawab di dekat akhirat. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Reni Namangsyari memberikan tanggapannya, adili penjarakan Jokowi dan semua yang terlibat 10 tahun menipu 280 juta rakyat Indonesia, surut Jokowi bayar hutang negara karena emang dia yang bikin utang tersebut. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Edi Sutrisno memberikan tanggapannya, siapapun manusia yang tidak pernah jujur dan suka berbohong baru akan menyesal di akhir hidupnya. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Umar Raya memberikan tanggapan, dosa apa negara Indonesia ini kok punya pemimpin pembohong seperti itu. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Dadi. Di sini dia berpendapat, teman-teman, seret paksa Jokowi kalau dia nggak datang ke pengadilan. Ini orang benar-benar sudah melecehkan pengadilan dan tatanan hukum. Teman-teman, kita lanjut. Adi Sunarno memberikan juga tanggapannya, Jokowi sudah berkali-kali mangkir, harus dijemput paksa, tinggal keberanian memutuskan. Fakta-fakta sudah semakin jelas, kecuali hakim yang masuk angin saja yang nggak berani memutuskan. Teman-teman, Sugir memberikan juga tanggapannya, sini kasus Jokowi biar cepat selesai, rakyat saja yang mengadili, langsung seret saja. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga kita Askar memberikan tanggapannya, duitnya banyak sekali bisa bayar hutang negara. Jokowi dan antek-antek yang menterinya termul semuanya dan aparat negara membela pengusaha dan penguasa. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Suhar Telina memberikan tanggapannya, kalau terbukti palsu cabut semua fasilitas yang sudah diberikan pada penipu, tangkap semua yang mendukung kepalsuan. Nah, teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini? Jangan lupa untuk berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah, dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya, tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.